Halo pemirsa VOA Pop News langsung dari studio VOA di Washington DC. Saya Vivit Kaffi kembali hadir untuk menemani Anda dengan berbagai berita menarik. Nah, pasti semuanya ada dong namanya account Twitter dan Facebook. Memang alat sosial media yang dua itu sangat digemari oleh semua orang termasuk jurnalis dan selebriti. Tapi ada satu lagi nih, pernah dengar Tumblr? Nah, ini juga baru-baru ini menjadi favorit para selebriti. Salah satunya karena karakternya tidak dibatasi 140 seperti Twitter. Apa kata mereka dan kenapa sih mereka lebih senang Tumblr daripada yang lain? Sekarang kita saksikan dulu Hollywood Highlights yang satu ini. Bisa jadi sosok Robert Pattinson sebagai vampir pujaan wanita hampir berakhir. Tapi bukan berarti itu akhir dari karirnya. Mengingat para wanita masih menjerit jika melihat dirinya. Ternyata industri fashion telah melirik Robert. Pattinson baru saja menandatangani kontrak senilai 12 juta dolar Amerika untuk menjadi wajah terbaru dari parfum Dior. Penggemar bisa melihat wajah Pattinson terpampang di beberapa iklan Dior dalam waktu beberapa bulan ke depan. Dan bukan penggemar aja yang senang, Pattinson pun senang karena ternyata Dior itu adalah parfum favoritnya Robert. Wah, cocok banget ya. Pekerjaannya pun lebih mudah, dibanding melawan serigala, mending berpose jadi bintang iklan kan? There you go, Hollywood Highlights just for you. Nah, kembali lagi tentang Tumblr. Kenapa sih selebriti sangat menyukai yang namanya Tumblr dan sudah dipakai oleh siapa saja? Ternyata pasangan Jay-Z dan juga Beyonce, mereka tidak memilih cover majalah yang besar seperti Vanity Fair atau People untuk mengumumkan kelahiran dari Ivy Blue Carter. Tapi waktu itu mereka menggunakan Tumblr untuk memunculkan Ivy Carter to introduce her to the public. Wah. Nah, ada satu lagi nih, Alicia Keys yang katanya jatuh cinta sama Tumblr dan juga tentunya social media yang lain. Apa alasannya sih Alicia Keys? Ini dia penuturan langsung dari Alicia Keys herself. You know, I love my Twitter. I love Tumblr. It's actually one of my favorites because I think it's extremely unique. Like there's a real creativity that goes into it. When people post, there's really beautiful thoughts that they have. Nah, memang kalau namanya cinta ya, apapun rela dilakukan, termasuk para pengusaha Indonesia yang kerja di tanah rantau berikut ini. Mereka sangat cinta yang namanya usaha kuliner, tapi karena satu dan lain hal mereka tidak bisa menjalankan usaha kuliner masakan Indonesia. Alhasil, mereka menjalankan kuliner yang lainnya, tapi mereka tetap sukses kok. Nah, pengen tahu? Ini dia liputan selengkapnya. Kebanyakan warga Indonesia di Amerika yang terjun ke bisnis kuliner memilih makanan Indonesia. Namun ada juga beberapa yang mengelola bisnis restoran non-Indonesia. Tentunya mereka punya alasan mengapa tidak memilih makanan Indonesia. Kalau di Houston, untuk kita bisa hanya buka makanan untuk orang Indonesia, itu tantangannya gede sekali. Karena populasinya sedikit. Prinsip saya kalau saya nggak tahu sesuatu, ya misalkan saya hanya tahu sedikit aja, misalkan tentang makanan Indonesia, saya nggak berani. Selain pangsa pasar yang terbatas atau kurangnya pengetahuan akan makanan Indonesia, faktor peluang juga jadi salah satu alasan mengapa mereka tidak membuka restoran Indonesia. Seperti diakui Felix Arianto, pemilik restoran Jepang Soba Teriyaki di Hillsboro tak jauh dari kota Portland, Oregon. Ya mulainya kan pertama kan pasti kan kerja dulu ya, kita ya kerja lama. Terusnya ada kesempatan buat tempat ini, murah dan pinjam loan dari bank di approve, ya kita ambil. Jadi ada kesempatan yang ada ya kita ambil aja gitu loh. Felix yang mengambil alih restoran ini dari pemilik sebelumnya 3 tahun lalu juga mengakui makanan Jepang seperti teriyaki masih lebih dikenal dari makanan Indonesia. Itu cuma dilihat dari segi bisnis aja, soalnya itu teriyaki lebih ngejual. Tambahnya, beberapa restoran Indonesia yang pernah ada di Portland terpaksa tutup karena apresiasi warga setempat yang masih kurang. Namun Felix yang mengelola Soba Teriyaki bersama istrinya yang keturunan Jepang berharap suatu hari nanti dapat juga membuka restoran Indonesia. Oke, dengan liputan tadi maka berakhir juga jumpa kita kali ini. Saya Vivit Kaffi undur diri. Don't forget to follow us through Twitter @VOA Pop News and please like us at Facebook VOA Pop News. Sudah jelas semuanya di sini? Okay, everyone take care. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.